Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Om Toy KCN. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara untuk memilih burung jendet yang lagi giras ataupun macet bunyi. Nah, ini saya sudah menyiapkan satu burung jendet yang baru saya beli dari seseorang di jual beli. Nah, katanya sih orangnya juga orang Tuban, dan burungnya ini kebetulan macet bunyi dan ada luka di kepala, dan suara juga tidak terlalu keras. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagi kalian cara bagaimana sih untuk memilih burung jendet yang macet bunyi ataupun yang sedang rusak, apakah wajib dibeli ataupun tidak. Nah, tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara, kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendet Nusantara tentunya. Nah, di situ juga ada link grup WhatsApp-nya. Dan jika kalian belum paham ataupun ada yang kurang mengerti tentang penjelasan saya ini, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang sesungguhnya. Nah, yang pertama, sebelum burung jendet ini dimasukkan, usahakanlah kalian siapkan terlebih dahulu pakan dan minumnya. Setelah minum dan pakan sudah tersedia, maka langkah selanjutnya yaitu adalah memasukkan burung jendet ini. Nah, langsung saja kita masukkan saja, kita buka talinya burung jendet ini. Nah, ini sudah saya buka, dan nantinya burung jendetnya langsung kita masukkan ke dalam sangkar. Nah, sangkarnya maklum ya, saya sudah kehabisan sangkar buat menampung burung jendet ataupun burung yang macet-macet, yang rusak-rusak. Dan nah, ini ada talinya lagi, enggak masalah. Langsung dimasukkan di sini. Kita tidak perlu memegang burungnya, yang harus diperhatikan yaitu adalah, nah, burungnya harus masuk terlebih dahulu. Nah, dan nanti saya akan menjelaskan semua tentang apa sih kok bisa menyebabkan burung jendet ini macet bunyi. Nah, nanti kalian simak saja videonya sampai habis, dan jika kalian masih ada yang kurang, silahkan kalian bertanya. Dan yang langkah berikutnya yaitu adalah mencoba terlebih dahulu. Karena ini adalah burung hasil COD-an, maka yang pertama kita tes terlebih dahulu kejinakannya, apakah dia jinak ataupun tidak. Nah, kalau kita tes dengan kita goda pakai tangan seperti ini, maka burungnya terlihat jinak ya, cukup jinak. Tetapi di sini kekurangannya yaitu adalah, nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini itu ada kepala. Di kepala tersebut itu kenapa hitamnya kok berwarna kusam ya, ataupun coklat. Nah, itu biasanya disebabkan karena burung jendet ini gagal mabung, dan tentunya proses gagal mabung tersebut akan berakibat lama pada burung jendet dan akan mengakibatkan burung jendet akan macet bunyi. Nah, dan yang kedua ini adalah ekornya. Nah, di sini ada ekor. Nah, ekor tersebut itu juga berwarna coklat dan sayapnya juga berwarna coklat, tidak hitam. Maka itu bisa divonis memang burung ini adalah burung yang gagal mabung, jadi tidak bisa diatasi dengan langsung. Nah, kita jeda terlebih dahulu karena ada adzan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Nah, kenapa burung ini kok saya pilih? Nah, dimana postur tubuhnya yang ramping, bagus, panjang, dan serta walaupun dia giras, dia juga ekornya juga tetap terjaga rapi walaupun warna coklat ataupun yang gagal mabung tadi. Dan yang berikutnya kalau saya pilih yaitu adalah dari bentuk paruh. Nah, paruhnya tersebut itu sangat panjang. Biasanya paruh yang sangat panjang tersebut biasanya akan mempunyai suara yang sangat panjang juga, dan biasanya nafasnya juga panjang dan rata-rata tanpa jeda, dan jedanya rapat, speednya juga rapat. Nah, dan yang berikutnya yang harus kalian ketahui kalau kalian memilih burung yang macetan yaitu adalah usahakan kalian terlebih dahulu mengetes burungnya apakah dia mudah hutan ataupun tidak. Nah, contoh saja seperti ini. Kalau burung jendet mudah hutan, kalau digoda pakai tangan seperti ini, maka burungnya akan gelabakan ataupun giras. Nah, tetapi burung ini tidak. Nah, kalau tidak gelabakan berarti itu bisa divonis burung ini rawatan dari loloh ataupun rawatan manusia dari loloh.
Nah, dan yang berikutnya yaitu adalah dari kesehatan. Apakah dia minusnya berlebihan ataupun tidak, seperti kuku, kaki, jari dan lain-lain. Kalau ini minusnya cukup di atas kepala. Nah, kalau di atas kepala itu kita bisa atasi dengan sebaik-baik mungkin, dan agar bisa tumbuh ekornya yang agar bisa tumbuh bulunya yang bagus-bagus dan nantinya dia bisa menjadi lebih ganteng lagi. Oke, dan cara perawatannya. Nah, untuk cara perawatannya saya simpel saja. Saya gunakan air minum, ini air putih biasa, dan fur kasar. Nah, kalau yang paling penting, yang biasanya ada yang bertanya, Om, apakah ulat dongkong itu menjadi andalan Om? Ya, kalau ulat dongkong tersebut itu saya andalkan buat burung jet yang macet ataupun yang gagal mapung tersebut. Nah, yang pertama kita sediakan wadah cepuk ini ya, buat wadah ulat dongkongnya. Dan sekarang kita masukkan saja ulat dongkongnya di sini. Nah, untuk masukkan ulat dongkongnya pertama kita harus melatihnya terlebih dahulu, tidak perlu banyak-banyak. Entah ini berapa ekor, entah 10 ekoran ataupun berapa ini ya. Kita taruh saja di wadah di sini, dan nantinya kita tunggu saja sampai burung jenditnya memakan sampai habis tentunya. Nah, kalau sudah dimasukkan, maka kita sajikan saja ulat dongkong ini di dalam sangkar supaya burungnya bisa menikmatinya. Oke, ini adalah langkah yang paling penting ya untuk pemberian extra fooding tersebut. Itu biasanya extra fooding bisa diberikan jangkrik, tetapi kalau saya pribadi, saya menggunakan ulat dongkong untuk mendongkrak semua emosinya, birahinya, dan juga nantinya burung jet ini akan menjadi lebih panas dan birahinya juga akan naik. Dan kalau sudah panas tubuhnya, maka bulu-bulu yang jelek-jelek tersebut yang berwarna kusam itu akan rontok dan akan digantikan oleh bulu-bulu yang baru yang lebih bagus lagi. Nah, itu apaan lagi itu, dijatuhin semua. Nah, untuk perawatan yang paling penting yaitu adalah yang paling utama yaitu adalah saya setelah ini dikasih ulat dongkong, maka selanjutnya yaitu adalah kita full prodong. Nah, gunanya apa sih kok dari dikasih ulat dongkong, diajari makan ulat dongkong, dan setelah itu di full prodong? Nah, untuk pembelajaran ulat dongkong ini supaya burung ini tidak kaget saat kita setiap hari saya kasih ulat dongkong, dikarenakan di juragan lama tersebut dia dikasih sama extra fooding jangkrik, maka ulat dongkong ini akan berfungsi bagus buat proses burung jendet tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi kita jeda karena ada adzan. Dan kenapa burung jendet ini kalau saya rawat sesimpel itu? Biasanya kalau ada yang pemain baru itu biasanya akan mempertanyakan seperti ini, Om, bagaimana dengan mandinya, bagaimana dengan penjemurannya, bagaimana dengan pengembunannya. Nah, untuk sementara waktu burung yang kondisi seperti ini tidak saya mandikan terlebih dahulu ataupun saya jemur, itu tidak saya akan lakukan. Nah, kenapa kalau tidak saya lakukan? Dikarenakan kalau ini dijemur dan dimandikan, nanti dampak buruknya akan berimbas kepada burung ini dengan burung ini sendiri. Dari perontokan bulunya yang kurang bagus dan tidak sempurna, nanti perontokan bulunya dan tubuhnya juga tidak akan sempurna. Nah, jadinya saya tidak mandikan dan saya tidak jemur. Nah, untuk pengembunan mungkin saya akan lakukan setelah pakanan ini habis ataupun mau mengganti pakan saja, baru saya embunkan agar dia tetap sehat kondisi tubuhnya. Dan yang paling penting yaitu adalah setelah kita melakukan hal tersebut, kita full prodong. Nah, setelah full prodong ini adalah langkah terakhir. Nah, langkah terakhir ini adalah full prodong. Nah, full prodong ini gunanya buat burung jendet yang giras tadi akan menjadi lebih tenang dikarenakan istirahat total. Dan nantinya kita tunggu saja sampai burung ini selesai mengobrolkan bulu-bulunya ataupun melepaskan bulunya ataupun mencopot bulunya hingga tumbuh yang baru dan sempurna.
Nah baru itu kita bisa lihat hasilnya. Mungkin burung ini akan kembali ke performa yang terbaik. Itu biasanya akan memasuki apa ya, perawatan hingga 3 bulanan lah, itu maksimal. Minimal 1 bulan hingga 2 bulan kalau burung kondisi seperti ini. Kalau menginginkan yang kondisinya bagus dan bisa bersaing di kancah RT, ya di kancah tingkat RT, maka harus dirawat dengan sebaik-baik mungkin. Nah cukup sekian mungkin video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, dor.